Kita lanjutkan dialog kita pemirsa, saya ingin ke Mbak Latifah. Tadi Mas Haris bilang orang tidak memilih mungkin karena kedua kontestannya tidak menarik, lalu kenapa harus diberikan pidana? Gini ya, akhirnya seseorang diberikan pidana karena terbukti melakukan sesuatu yang merugikan, ya kan? Nah, kalau jadi kayak misalnya seperti contoh tadi, kalau misalnya ada si A ngajakin supaya golput karena dia mau melanggengkan gerakan keras atau terorisme di negara ini, masa tidak dipidana? Tetapi itu kan setelah dibuktikan. Ada juga kalau misalnya yang dilaporkan ternyata dia tidak bersalah kok. Ya kan tentu nggak kena pidana juga. Tapi komisioner KPU, namun itu kan kalau pendekatannya undang-undang yang satu ini. Ada lagi undang-undang yang lain yang disebut sama komisioner KPU. Silakan kalau mau. Komisioner KPU Firian Aziz menilai tidak perlu mempidanakan orang atau kelompok yang menyuarakan tidak akan menggunakan hak pilihnya alias golput pada pemilu 2019. Hal ini lantaran di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak mengatur pidana bagi orang-orang atau kelompok yang menyuarakan golput. Nah, maka itu tentu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang sedang menonton untuk tidak golput. Tidak usah dipikirkan ada hukuman atau apa begitu kan. Dipikirkanlah pendekatan seperti, oh ini adalah hak saya nih untuk bersuara kali ini gitu kan. Misalnya Anda tidak puas dengan anggota DPR RI di sana waktu itu, Anda harus bersuara dong. Seperti di dapil saya di Jember dan Lumajang. Ketika di sana saya bertemu dengan orang, Mbak saya ini nggak pernah loh Mbak di politik, saya nyoblos saja juga nggak pernah Mbak. Tapi buat Mbak saya akan nyoblos. Itu kan ada, seperti itu kan. Atau orang, oh dulu saya milih Bapak Prabowo, tapi sekarang saya milih Pak Jokowi. Hal itu juga seperti ada. Orang yang sebelumnya juga seperti, saya itu aslinya nggak mau nyoblos sih, tapi sekarang saya jadi pengen nyoblos. Itu juga ada gitu. Jadi begini. Ada untungnya masa kampanye yang panjang ini dan juga aktifnya media mensuarakan segala isu yang terjadi dalam politik sehingga orang yang pertamanya tidak mau memilih jadi mau memilih. Karena kita juga melihat di survei kan kalau angka yang belum menentukan pilihan lama-lama juga semakin kecil. Tetapi seperti yang saya sebut di awal tadi, kadang-kadang walaupun sudah mengecil nih menentukan pilihan, belum tentu juga karena mereka akhirnya ketika tidak memilih itu menjadi sebuah pilihan politik, bisa saja karena masalah teknis. Nah itu tadi saya berharap kepada seluruh pemilih di Indonesia yang sudah jelas punya hak pilih, tolong datang ke TPS. Baik, gitu. Mas Gamal silakan. Ya, jadi begini, satu ini sebetulnya kesempatan kita mengeksplorasi pola pikir dan narasi soal hak konstitusional dari kedua kandidat ya. Jadi jelas BPN punya visi misi untuk satu kita melindungi hak asasi masyarakat manusia ya, seluruh masyarakat Indonesia, menghapus praktek diskriminasi. Lalu kedua, kita juga menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berpendapat, termasuk berpendapat untuk tidak memilih. Kok seperti kita tuh dibilang kayak opresif gitu ya? Tunggu, saya lanjutkan dulu. Saya tidak bilang sama itu sama sekali kok. Saya cuma bercerita soal narasi kami. Tapi kalau misalnya merasa tersinggung ya mohon maaf. Tapi sama sekali saya tidak menyebut TKN dalam narasi saya tadi. Saya hanya menyampaikan bahwa itu adalah narasi dari Prabowo Sandi. Jadi saya pikir gitu. Ketiga, kita akan menghentikan ancaman persekusi kepada individu tanpa melihat ya background latar belakangnya. Jadi dari 3 poin itu, dan yang lebih penting dari itu kami juga punya komitmen menjamin penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas. Nah dari poin-poin tersebut, itu adalah narasi berpikir Prabowo Sandi. Oleh karena itu, kami tidak sepakat ketika kawan-kawan yang golput ataupun kawan-kawan yang mengajak golput ya, itu diberikan sanksi pidana. Dan saya bersyukur KPU tadi sudah mengeluarkan statement yang sesuai dengan BPN bahwa tidak sepakat ya, karena memang tidak ada dasar konstitusi kita yang bisa memberikan sanksi kepada masyarakat yang golput ataupun yang mengajak golput. Nah dari sini saya pikir ini juga kesempatan kita melakukan sebuah evaluasi dalam proses demokrasi kita ke depan, bahwa semua proses-proses ya hukum yang diambil itu harus punya landasan konstitusi yang jelas. Jangan sampai ada bahwa saya bayangkan Mbak Uci, tadi saya contohkan ada seorang bapak misal dia tidak cocok dengan kedua calon, lalu dia diminta untuk lalu dia golput, dia diberikan sanksi misal, atau dia mengajak keluarganya untuk golput sebagai seorang kepala keluarga, lalu dia diberikan sanksi. Kemarin kita masih ingat baru-baru ini hoax ingin diberikan UU terorisme. Ya, jadi saya khawatir masyarakat kita itu terngiang-ngiang ya zaman Orde Baru di mana kebebasan berpendapat itu ditekan. Jadi saya berharap pemerintah bisa melihat ini secara lebih bijak. Ini bukan soal kontestasi politik kita, tapi ini adalah soal
kebebasan masyarakat kita menyampaikan pendapatnya. Saya mau menanggapi itu ya. Sangat rancu sekali ketika Mas Jamal bilang ini bukan soal kontestasi politik, karena dari tadi tetap membicarakan soal Pak Prabowo dan Pak Sandi. Seperti itu kan. Berarti kan jelas-jelas ini ngomongin soal kontestasi politik. Begitu kita kan? akan berikan kesempatan ke Mas Haris. Anda tadi sempat mengatakan begitu Mas Haris terkait dengan ada data pihak kepolisian yang mendata pemilih begitu kepada warga yang tidak netral, itu maksudnya bisa dijelaskan seperti apa Mas Haris? Oh, ya kan memang ada, saya sendiri dapat data tentang bagaimana pihak kepolisian itu melakukan pendataan siapa di tingkatan desa pendukung 01, siapa di tingkatan desa pendukung 02, sampai di level nama dan kelompok dan narasumbernya semua segala macam. Kalau itu kan misalnya pertanyaannya kan apakah pendataan itu punya rujukan yang sah, meskipun itu dikatakan sebagai upaya untuk mitigasi konflik atau prevensi, pencegahan konflik dan lain-lain, tetapi juga saya belum dapat informasi atau tidak dapat informasi dari pihak kepolisian atau Mabes Polri apakah pendataannya itu harus melakukan siapa 01 siapa 02 atau pendataan tentang bentuk tindakan gitu. Jadi ancaman-ancamannya yang mengganggu demokrasi, mengganggu proses pencoblosan itu bentuk tindakan ABC tanpa melihat siapa kelompok mana gitu. Nah, pertanyaan kemudian adalah kegunaannya untuk apa gitu. Nah, ini yang menurut saya juga penting, nanti kita akan salurkan ini data ini ke pihak yang punya otoritas yang cukup untuk bisa dan mudah-mudahan berani untuk memeriksa, mencari tahu lebih jauh. Nah, golput pasti terdeteksi di situ. Golput terdeteksi di situ, dan menurut saya nanti saya sih membacanya begini. Kenapa nih rame sampai golput itu diserang? Karena saya memang menduga ya bahwa golput ini menggerus suara salah satu paslon atau bahkan menggerus salah satu paslon. Salah satu motif golput itu kan karena melihat kedua pasangan calonnya. Kalau makanya sampai harus dipidana begitu ya Mas Haris ya? Oh iya, makanya karena begini loh, karena saya justru segini, kalau saya pribadi saya golput karena menurut saya di masing-masing calon itu ada kandungan-kandungan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia. Kita harapkan semua warga Indonesia bisa memberikan hak suaranya pada 17 April ini, dan yang paling penting adalah memberikan sosialisasi dan juga edukasi untuk memilih begitu ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Gamal, Mbak Larifa dan juga Mas Haris sudah bergabung bersama kami di Special Report. Kami masih akan kembali usai jeda berikut, tetap di NUS TV.